Oke, kita mulai, kita lanjutkan untuk materi hari ini, masih komunikasi berbagai kabel. Kita akan coba lihat bagaimana evolusi seluler ya. Jadi kita lihat bagaimana perkembangannya dan teknologi apa aja yang dipergunakan atau sampai saat ini dipakai untuk mensupport bagaimana itu teknologi seluler ya. Nah, kalau kita lihat perkembangan saat ini kan sekarang yang lagi umum dibicarakan itu adalah kemunculannya Starlink kan, betul nggak? Nah, sebetulnya Starlink ini siapa pencetusnya itu? Elon Musk sama siapa satu lagi? Elon Musk sama satu lagi siapa ya? Coba cari. Nah, kemunculan Starlink ini jelas kalau misalkan kita lihat dampak terhadap perkembangan telekomunikasi. Nah, ini bisa kita melihat dari dua sisi ya. Apakah misalkan si Starlink ini menjadi ancaman atau malah menjadi support terhadap si seluler yang kita punya ini gitu. Nah, itu yang harus hati-hati. Nah, sekarang mungkin belum terlalu banyak peminat karena bisa jadi bahwa si teknologi Starlink ini istilahnya masih belum stabil, ya kan, masih up down. Terus yang kedua, harga jual perangkat di pasaran itu masih mahal, masih cukup mahal. Jadi orang masih belum banyak yang tertarik. Tapi setidaknya kalau memang ini berhasil diperbaiki dengan kecepatan yang bagus, misalkan koneksi yang bagus, ini tidak menutup kemungkinan akan mengancam teknologi seluler yang kita punya. Itu bahayanya gitu ya. Nah, kebayang kan kalau misalkan teknologi seluler kita sudah terancam, berarti akan berapa juta karyawan nanti yang menganggur. Nah, itu yang harus kita pikirkan ya. Terus di sisi lain, kemarin ada pembicaraan langsung dari LBP. Lu tahu LBP? Luhut Binsar Panjaitan. Nah, beliau kan langsung mengatakan Indonesia sudah tidak perlu lagi BTS kan. Nah, kan artinya apa? Dengan adanya Starlink ini kan udah dinyatakan seperti itu gitu. Jadi ini merupakan ancaman, mau tidak mau kan, kalau kita melihat dari sisi ancaman. Nah, kalaupun misalnya kita mau mencoba mengadopsi, ya harusnya si pelaku seluler saat ini dia bisa mengajak kerjasama atau mengajak kolaborasi, di mana misalkan pemanfaatan teknologi satelit ini atau Starlink ini mungkin bisa di pelosok-pelosok atau di daerah 3T, di mana di sana BTS belum bisa support ya. Nah, tidak menutup kemungkinan misalkan di perkotaan pun kan selama ini yang menjadi backup transmisi itu kan menggunakan VSAT, betul nggak? Nah, kalau memang VSAT dirasakan misalkan mahal, nah mungkin bisa kerjasama dengan Starlink ini, ya, bisa kerjasama dengan Starlink ini untuk apa? Untuk backupnya. Nah, jadi nanti di sini saya pikir pemerintah harus cukup hati-hati, ya, dalam penanganan masuknya Starlink ini. Karena sejauh ini kan kemarin Pak Jokowi aja sudah tanda tangan ya, sudah sign kerjasama. Nah, artinya mau tidak mau para pelaku operator seluler ini harus mencarikan sebuah metode yang bagaimana kerjasama dengan penyelenggara Starlink ini. Jadi kita jangan sampai malah menjadi ancaman. Karena kalau menjadi ancaman kan, dengan statement tadi LBP tidak perlu BTS, berarti kita selaku pengguna seluler saat ini mungkin akan beralih ke Starlink. Nah, cuma mumpung saat ini misalkan teknologi penggunaan Starlink itu belum optimal, ya, terbukti dengan sistem kualitasnya masih naik turun. Nah, kita kan bisa melihat dari sana tuh. Kemarin kan untuk mengukur bagus tidaknya sebuah network itu kan kita punya dua ya, QoE sama QoS.
OS, quality of experience dengan quality of service. Nah, kita bisa mengkalkulasi itu. Bagaimana QoS dari Starlink itu? QoS dari Starlink itu kan kita bisa lihat throughputnya berapa, latensinya berapa, jitternya berapa, ya kan? Errornya berapa. Nah, itu bisa kita lihat parameternya. Nah, ketika misalkan kita ambil salah satu contoh, misalkan latensinya masih kurang bagus, nah otomatis kan kita juga nggak mungkin beralih ke network Starlink, betul nggak? Nanti transaksi kita malah gagal, nanti komunikasi kita malah gagal, apalagi yang suka download film misalkan dengan latensi yang besar, itu kan akan menggagalkan. Mungkin masih akan stay di di seluler yang kita punya sekarang, gitu ya. Setuju ya? Setuju. Nah, nanti kalian bolehlah untuk kedepannya mungkin kalian nanti bisa mempelajari apa opportunity yang bisa kita manfaatkan dengan kemunculannya Starlink ini terhadap existing ekosistem seluler yang kita punya. Apa nih? Supaya apa? Supaya mutualisme gitu, simbiosis mutual dan saling menguntungkan, jangan saling menjatuhkan. Karena kalau misalkan ini dianggap ancaman oleh teknologi seluler, ya ini akan bangkrut, ya. Sama halnya ketika dulu waktu pemerintah menginstruksikan 3G. Nah, 3G kan sampai sekarang belum menguntungkan, ya kan? Belum menguntungkan, dan itu yang cikal bakal merugikannya pengusaha operator seluler. Ya. Nah, kalau kita lihat nih,